Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Zainal Ilmi, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa ke-877.739.382. Pada praktikum ini saya akan membahas tentang udara dan batuan. Udara dan batuan. Tujuan praktikum. Pertama, membuktikan bahwa udara menempati ruang. Kedua, mengamati sifat-sifat batuan yang terdapat di lingkungan sekitar. Alat dan bahan. Pertama, gelas bening. Kedua, baskom berisi air. Ketiga, batu gunung. Keempat, alat tulis. Langkah kerja. Percobaan 1. Udara menempati ruang. Pertama, siapkan baskom yang telah diisi air. Kedua, masukkan gelas secara terbalik ke dalam baskom. Ketiga, amati keadaan air di dalam gelas. Keempat, miringkan gelas secara perlahan. Kelima, amati gelembung udara yang keluar dan masuknya air ke dalam gelas. Keenam, catat hasil pengamatan. Percobaan 2. Pengamatan batuan. Pertama, mencari batuan di sekitar rumah. Kedua, amati warna, tekstur, dan tingkat kekerasannya. Ketiga, catat hasil pengamatan pada tabel. Gelas dimasukkan terbalik ke dalam air, maka air tidak masuk ke dalam gelas. Gelas dimiringkan, muncul gelembung udara. Gelas dimiringkan lebih jauh, air mulai masuk ke dalam gelas. Mengapa air tidak langsung masuk ke dalam gelas yang dibalik? Air tidak langsung masuk ke dalam gelas yang dibalik karena bagian dalam gelas masih terisi oleh udara. Walaupun udara tidak dapat dilihat secara langsung, udara merupakan benda yang memiliki massa dan menempati ruang. Ketika gelas dimasukkan ke dalam air dalam keadaan terbalik, udara yang berada di dalam gelas menghalangi air untuk masuk. Oleh karena itu, air tetap berada di luar gelas sampai udara di dalamnya diberi jalan untuk keluar. Mengapa muncul gelembung udara saat gelas dimiringkan? Ketika gelas dimiringkan, udara yang sebelumnya terperangkap di dalam gelas mendapatkan jalan untuk keluar. Udara tersebut bergerak menuju permukaan air dan tampak sebagai gelembung-gelembung. Munculnya gelembung udara menunjukkan bahwa udara benar-benar ada dan menempati ruang di dalam gelas. Peristiwa ini juga membuktikan bahwa udara dapat berpindah tempat dari satu ruang ke ruang lainnya. Mengapa air mulai masuk ke dalam gelas setelah gelas dimiringkan? Air mulai masuk ke dalam gelas karena sebagian udara yang berada di dalam gelas telah keluar dalam bentuk gelembung. Ketika udara keluar, terbentuk ruang kosong di dalam gelas. Ruang kosong tersebut kemudian diisi oleh air yang berada di sekitarnya. Semakin banyak udara yang keluar, semakin banyak pula air yang masuk ke dalam gelas. Hal ini menunjukkan bahwa suatu ruang yang kosong akan segera diisi oleh zat lain yang ada di sekitarnya. Batu gunung. Batu gunung memiliki warna abu-abu keabu-abuan kehitaman, memiliki tekstur kasar, kekerasan sangat keras. Biasanya batu ini digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Kenapa batu ini cocok untuk bahan konstruksi bangunan? Penyebab batu gunung cocok untuk bahan bangunan adalah karena batu gunung memiliki sifat yang keras, kuat, dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Batu gunung terbentuk dari proses alam yang berlangsung dalam waktu sangat lama, sehingga memiliki struktur yang padat dan tidak mudah hancur. Selain itu, batu gunung mampu menahan beban yang cukup besar sehingga sering digunakan sebagai bahan dasar pondasi, dinding, maupun campuran beton dalam pembangunan rumah dan gedung. Sifatnya yang awet dan tahan lama membuat batu gunung menjadi salah satu bahan bangunan yang banyak digunakan dalam konstruksi. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa udara menempati ruang meskipun tidak terlihat. Selain itu, setiap jenis batu memiliki sifat yang berbeda. Batu gunung bersifat keras dan kuat, sehingga cocok digunakan sebagai bahan bangunan. Demikian kegiatan praktikum tentang udara dan batuan telah dilakukan. Melalui praktikum ini, saya dapat memahami bahwa udara menempati ruang dan setiap jenis batu memiliki sifat yang berbeda-beda.
Praktikum ini menambah pengetahuan dan pengalaman dalam memahami konsep IPA secara langsung. Terima kasih.